Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia entertain kali ini. Karena dengar-dengar nih, ada seseorang yang mengatakan mendingan Dr. Reza Gladys ini lambaikan tangan deh ke Nikita Mirzani. Karena sudah semakin dekat dengan apa istilahnya deadline-nya, tapi berkasnya Nikita Mirzani yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys ini masih dikembalikan alias belum bisa dibuktikan, belum bisa naik di pengadilan seperti itu. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Berapa nih udah mau tanggal 20 nih. Sebulan lagi loh. Sebulan lagi kalian harus mengumpulkan bukti-buktinya harus P21 ya. Jika tidak lain lagi ceritanya, bergejolak sini netizen. Bisa muncul petisi-petisi apa lagi coba. Udahlah, menurut gue udah lambaikan tangan udah kayak film hantu. Lambaikan tangan kalau nggak sanggup. Gitu sih menurut gue. Oke. Di sini saya bukan teman, saya mantan musuhnya Niki, musuh bebuyutan. 6 tahun kami bermusuhan, 6 tahun kami saling serang, ya. Semua mungkin juga sudah tahu. Jadi saya mantan musuh yang kebetulan saya juga menjatuh hati kepada Niki karena kami sama-sama punya anak perempuan. Jadi saya kasihan juga Niki adalah seorang ibu tunggal. Nah, mengenai sekarang ini kan sampai sekarang nih sudah penambahan 40 hari ke depan. Berarti tanggal 20 Mei terakhir penambahan yang 40 hari. Saya berharap P21 atau sekalian P19. Karena sampai sekarang kan katanya berkas-berkasnya dibalikan dari kejaksaan. Berarti belum komplit, berarti jaksa belum menerima. Jadi apa yang dilaporkan jaksa belum menerima bukti-buktinya dengan komplit. Makanya kemarin dikembalikan sama jaksa, saya dengar begitu ya. Semoga saya berharap sebelum berakhir perpanjangan 40 hari ke depan, tanggal 20 Mei, semoga sudah ada sidang dan berkas-berkas sudah kumpul gitu loh. Oke, jadi ini dari Tessa Mariska yang mengatakan mengingatkan sebetulnya ini ya, mengingatkan untuk Dr. Reza Gladys kalau memang benar nih tuduhan Dr. Reza Gladys ini terbukti ya segera dilengkapi aja. Karena ini semakin dekat ya dengan tanggal atau deadline-nya. Kalau semisalkan ini nanti tidak segera terbukti atau tidak bisa naik di pengadilan, ya sudah, terpaksa Nikita Mirzani bisa dibebaskan. Dan jangan ngambek kalau semisalkan Nikita Mirzani nanti bisa dibebaskan seperti itu. Berarti kalau sejauh ini saja berkasnya masih dikembalikan, ini membuktikan ya kalau tuduhan Dr. Reza Gladys ini terkesannya mengada-ada. Iya gak sih teman-teman? Membuat produk, semua dokter tuh boleh. Tapi yang tidak diboleh adalah ketika dia promosi. Kalau ente mau fair enough, mau jualan, tanggalkan tidak doktermu. Jadi kamu investasi. Kamu yang susah putih, susah cerah, susah kinclong, pakai kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada di depan kalian. Ini pakai apa aja nggak ada perubahan. Kamu yang menggulingkan, mencerahkan, meratakan warna kulit, memudahkan noda-noda hitam, plek-plek badan, tekstur kulit kamu yang tidak meratakan. Hijau buat kamu yang susah putih, susah kinclong, susah cerah, udah pakai apa aja nggak ada, pakai apa aja nggak ada perubahan. Kamu yang menggulingkan, menginclongkan, mencerahkan, memudahkan noda-noda hitam, plek-plek badan, tekstur kulit kamu tidak merata, tapi kamu lagi ada jerawat, bekas jerawat, pori-pori besar, tekstur kulit kamu tidak merata, kulit kamu geradakan, sensitif, kemerahan, banyak pembuluh darah, inti hijau, udah bestseller. Membuat produk, semua dokter tuh boleh. Tapi yang Oh, ini ada argumen lagi dari Dokter Tirta, teman-teman. Jadi, menurut Dokter Tirta, sebetulnya semua dokter itu boleh. Kali ini kita ngebahas soal perskincarean lagi nih, teman-teman. Sebenarnya membuat produk itu boleh. Boleh-boleh aja, boleh banget malah. Cuma yang jadi PR-nya adalah dokter itu nggak boleh mempromosikan produknya sendiri, katanya seperti itu. Dan sedangkan dokter yang lagi kita bahas ini, tiap hari tuh live streaming atau live di IG ataupun di TikToknya gitu. Untuk apa? Untuk mempromosikan produknya. Terus gimana dong? Dokter menolak permintaan pengacara RG guys untuk memberikan kesaksian karena kasus berada pada posisi P. Tuh kan ini yang kita bahas tadi. Ternyata ada yang takut, ada yang ketar-ketir nih ternyata ya. 19. Yap, berkas ditolak alias dikembalikan dari jaksa. Apa yang terjadi? Setelah penambahan masa tahanan 40 hari ternyata berkas belum lengkap, tersangka dinyatakan bebas secara hukum. Tapi jika sampai tanggal 2 Mei berkas lengkap, kita saksikan bersama taringnya macan betina putih Nikita Mirzani melawan si abu-abu di persidangan terbuka. Netizen, kalian siap? Kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys maupun Dr. Mufid
belum mendapatkan informasi itu. Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan, karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik. NM yang sudah tersangka lakukan yang namanya pra-peladiran. Oke, ini ada yang menarik nih. Ketika kita ngebahas soal kasus kali ini, ada yang kalau dari pihaknya Dr. Reza Gladys tentunya membela Dr. Reza Gladys dong, ya kan? Terus kemudian ada lagi nih yang mengusulkan Nikita Mirzani untuk mengajukan pra-peradilan seperti itu. Ini tapi ada yang menarik lagi teman-teman. Di kolom komentar nih ada yang mulai ngeh perbedaan sikapnya dari pihaknya Dr. Reza Gladys. Karena kayak gini, kalem ya sekarang, kemarin ngegas-ngegas. Satu. Kemudian ini biasanya menggebu-gebu di awal itu tidak baik. Dua. Terus kemudian kok lemah ngomongnya. Tiga. Ada lagi nih, tumben gak semangat. Empat. Ini kayaknya kalau kita baca semuanya bisa banyak nih ya yang komentarnya senada seperti itu. Dan memang ya juga ya kalau kita lihat agak berbeda ya, kali ini agak lempeng, beda sama sebelumnya. Oh, ini menarik nih. Ini postingan dari Jennifer Koppen teman-teman yang syukuran ini ya, syukuran rumah Kamari gitu, karena ini rumahnya sudah jadi dan memang dari awal rumah ini katanya dibangun untuk Kamari seperti itu. Sangat bagus loh rumahnya. Ini mungkin buat teman-teman ya yang mempertanyakan kenapa kok ini pakai adat Bali nih, pakai ya pemuka agama di sana gitu ya, bukan sesuai syukurannya, bukan sesuai agamanya Jennifer. Jadi Jennifer ini masih memeluk agama Islam teman-teman, karena banyak banget yang bertanya-tanya gitu loh ya, yang sebenarnya gak penting banget gitu loh untuk ditanyakan. Terus kemudian memang Jennifer ini kan sudah lama di Bali. Hal ini merupakan salah satu bentuk menghormati adat di sana teman-teman, makanya dia juga mengundang pemuka agama di sana untuk syukuran. Tidak cuma ini saja kok, syukurannya juga mengundang anak yatim juga sebelumnya gitu. Nah ini dia, bagus ya rumahnya. Hai guys, jadi hari ini kita udah sampai di rumah Kamari. Tuh kan rumah Kamari itu. Look at that. Oh, masih di depan saja sudah bagus teman-teman. Wah ini dia. Nah ini ada saudaranya Dali ya. Temenin mie di rumah ya. Ada Yaya juga, neneknya Kamari. Wah. Ini menarik banget rumahnya. Konsepnya bagus gitu loh rumahnya. Bayangin tuh, ini ada Kamari yang lagi main sama neneknya sama kakeknya gitu ya. Ini kayaknya cuma cucu yang bisa ngerasain kayak gini gitu ya, untuk ngajakin kakek neneknya main seperti ini. Dan ini dilakukan oleh Kamari, bayangin dong. Anak sekecil ini sudah mimpin kakek neneknya. My God. Aduh. Iya. Masih joget-joget lagi Kamarinya. Oh, ini
makan makanan atau buah yang jadi favorit Kamari nih. Karena Kamari itu katanya anak kecil yang suka sama yang asem-asem. Jeruk lemon pun dimakan. Terus kali ini makan strawberry. Tuh, kalau kalian masih ingat di ulang tahunnya Kamari, kemarin itu Jennifer kan membuat kue gitu ya. Kue di mana ada stroberinya. Stroberinya dilap sama Kamari. Karena sesuka itu Kamari sama buah yang asem-asem. Tuh. Tuh dia. Seneng banget tuh sama strawberry ya. Tapi ini ada komentar menarik nih teman-teman. Ketika kita tadi ngebahas soal cuman cucu yang bisa bikin kakek neneknya seperti itu gitu ya. Termasuk ini salah satunya Kamari. Ini ada yang ngeh juga. Circle Kamari udah pada tuir-tuir semua. Gak gitu konsepnya ya. Terus kemudian gak usah heran guys. Kakek neneknya dulu biduan top Jatim. Terus ini sama sih sama yang komentar tadi, cuma bahasanya agak berbeda. Katanya circle Kamari vintage gitu. Kamari party sejak dini katanya. Gimana nih kalau menurut kalian teman-teman dari informasi kita hari ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jupi pamit undur diri, sampai jumpa.